Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu dan Bapak Asesor, juga Bapak dan Ibu di Dirjen Dikti, dalam rangka PDD UKTPT, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Dr. Johannes Edi Siswanto, spesialis anak konsultan PhD. Saya sudah bergabung dengan Universitas Pelita Harapan sejak tahun 2018. Kebetulan saya mengampu program mata kuliah Human Reproduction and Growth Development. Saat ini, program mata kuliah tersebut dikoordinir oleh Dr. Julia SPOG. Kebetulan saya terlibat dalam bidang pengajaran yang topiknya adalah berkaitan dengan perkembangan di bidang dan problem-problem di bidang neonatal. Ya, di situ ada problem yang sangat luar biasa sekali, kebetulan berhubungan juga dengan pekerjaan saya sehari-hari adalah mengenai topik bayi prematur dan low birth weight, ya, bayi berat badan lahir rendah. Kemudian yang menarik juga dihubungkan juga dengan adanya sepsis di neonatal, di newborn, jadi di bayi baru lahir, jadi bayi-bayi yang berumur 1 bulan. Ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena ternyata dua hal ini adalah dari 3 kejadian yang menyebabkan angka kematian yang tinggi di Indonesia, dan itu tentunya akan menunjang problem dalam hal kesejahteraan masyarakat. Itu merupakan salah satu indikator. Oleh karena itu saya akan berusaha mengajarkan pada mahasiswa, memberikan mereka wawasan mengenai masalah problem yang sangat penting ini untuk perkembangan dan kemajuan di negara kita dalam bidang kesehatan. Program mata kuliah dari Human Reproduction and Growth Development ini diajarkan pada mahasiswa di semester 5, dan saya mendapatkan tugas mengajar di minggu kelima. Jadi programnya itu ada 7 minggu ya kalau kita lihat ya. Dan kalau kita lihat sebetulnya untuk mahasiswa kita memprogramkan rencana pembelajaran semesternya adalah bahwa mereka sebetulnya mampu menjelaskan perkembangan dari mulai pembuahan, jadi ada janin di dalam kandungan sampai tumbuh kembang anak dengan berbagai problem masalahnya. Itulah sebetulnya itu capaian program lulusan secara umum. Nah, kalau kita secara rinci dalam capaian pembelajaran mata kuliahnya sendiri, kalau kita lihat satu, sebetulnya mahasiswa harus mampu menginternalisasi diri dalam hal soal etika baik itu etika akademik, etika penelitian, etika profesi dalam hal simulasi dini. Itu yang pertama kali. Ya. Yang kedua, mereka harus mampu melakukan bagaimana proses berpikir yang sebetulnya harus logis, kemudian sistematis dan komprehensif ya dalam hal penyelesaian dalam hubungan antar manusia. Jadi ilmu humaniora ya, karena dokter dalam pasien dalam hubungan ini yang nanti kita lakukan pada sehari-hari pada saat kita menjadi dokter itu sangat penting sekali. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga adalah bahwa kita harus mampu mengolah data dan informasi untuk menyelesaikan atau kita membuat satu panduan tata laksana kasus yang kita hadapi sehari-hari ya. Itu yang nomor 3. Dan yang nomor 4, sebetulnya mahasiswa juga harus mampu mengembangkan dan menguasai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu kedokteran dasar. Yang kemudian yang berikutnya adalah ilmu kedokteran klinik. Yang berikut juga adalah ilmu yang berhubungan dengan komunitas pencegahan. Dan ilmu-ilmu yang mutakhir itu kita diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang ada. Nah, yang kelima, sebagai mahasiswa tentunya kita harus mampu menguasai ya bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah. Tadi dengan ilmu pengetahuan tadi, kita mencapai bagaimana upaya yang nanti kita lakukan secara promosi, prevensi, melakukan diagnosis ya, dalam studi-studi yang kita lakukan berikutnya, dan kita melakukan tata laksana untuk menyelesaikan masalah yang datang kepada kita tentunya.
dalam kegiatan sehari-hari. Nah, yang terakhir tentunya konsepnya. Konsep itu harus kita kuasai ya. Konsep harus kita kuasai dalam menyelesaikan program-program tersebut ya, sehingga kita mampu menjadi mandiri dalam hal sebagai dokter, dalam kita dari mahasiswa menjadi dokter yang baik dalam hubungannya dengan pasien ya, dalam hubungannya dengan manusia lain ya tentunya. Tapi tentunya khusus masalah-masalah yang berkaitan dengan tadi kesehatan dari keluarga tersebut. Itulah yang kira-kira dipentingkan. Untuk metode pembelajaran yang dilakukan dalam perkuliahan ini tentunya akan memakan waktu yang cukup lumayan panjang ya, hampir 7 minggu, mendekati 2 bulan, yang akan diakhiri tentunya dalam satu evaluasi dalam hal pembelajaran melalui ujian-ujian. Dan kalau kita lihat perkuliahan, kita harus mempersiapkan diri sebagai mahasiswa. Tentunya kita harus mempersiapkan diri lebih dahulu dengan belajar, dengan topik-topik sudah kita kirimkan lebih dulu dalam schedule-schedule yang memang sudah diberikan oleh pihak fakultas. Kemudian selama pelajaran berlangsung, mahasiswa tentunya harus mendengarkan dengan berbagai macam dari sifatnya kuliah, melalui video-video, dan berbagai pembelajaran yang sifatnya dalam grup ya. Kemudian pada saat terakhir tentunya ada beberapa tugas mandiri yang harus dikerjakan oleh mereka, dan juga persiapan-persiapan dalam mendekati masa ujian ya. Kalau kita lihat pembelajaran ini kita bisa melalui ada beberapa tempat yang bisa dilakukan oleh mereka melalui program di dalam kelas. Mereka harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh para guru, dosen, yang mereka tentunya dosen-dosen tersebut sangat menguasai bidang-bidang yang mereka ajarkan. Itu yang diharapkan di Fakultas Kedokteran di Universitas Pelita Harapan seperti itu. Kemudian dilanjutkan, mereka masuk dalam kelompok-kelompok kecil dalam program pembelajaran problem based learning. Mereka diberikan semacam pemicu sehingga mereka bisa melihat dan mempelajari satu kasus dari mulai awal, dari mulai yang namanya fisiologis ya, hal-hal yang sifatnya normal, patofisiologis yang ada kelainannya, kenapa hal itu bisa terjadi, perjalanan penyakitnya bisa terjadi dari mulai organ yang normal menjadi tidak normal, kemudian dihubungkan nanti dengan penyakit-penyakitnya, kira-kira seperti itu ya. Mereka tergabung dalam kelompok-kelompok kecil dan itu dilakukan seminggu 3 kali ya, cukup banyak, dan bisa dilakukan dengan temu langsung, tatap langsung, juga dengan Zoom meeting ya. Jadi tidak semuanya dilakukan dengan tatap langsung. Apalagi waktu lalu, mungkin kita ingat ya, dalam episode COVID pada saat itu, era pandemi COVID, bagaimanapun juga era pembelajaran dengan cara daring dalam jaringan itu sangat penting sekali. Dan itu tentunya diharapkan tidak mengurangi kualitas mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran ya. Dan yang terakhir, kalau kita yang ingin kita lakukan adalah kita akan melakukan dengan evaluasinya juga melalui sinkron dengan kegiatan di laboratorium ya. Ya, jadi selain di kelas udah kita beri briefing, kemudian kita melakukan PBL, kemudian kita masuk dalam kelas lagi melihat secara umum secara beruntun apa yang masalah-masalah yang muncul dalam PBL tersebut. Kemudian kita kerja di laboratorium, kira-kira apa sih hal-hal, karena namanya penunjang di dalam kedokteran itu sangat penting sekali. Dan tentunya walaupun poinnya hanya 15%, itu akan melihat ya, kita mulai dari pemeriksaan yang paling sederhana laboratorium sampai nanti pemeriksaan yang canggih, dan itu yang harus dipikirkan mahasiswa sinkron dengan pembelajaran yang apa dilakukan tadi. Dari mulai organ yang misalkan kita memilih organ ginjal, itu problemnya dimulai tuh dari mulai pembentukannya pada saat awal, kemudian masalahnya, dan kemudian kita lihat laboratorium apa sih yang cocok. Nah itu kita lihat tuh dalam kegiatan laboratorium, dan itu harus sinkron dengan masukan yang diberikan oleh dosen dan pembimbing saat itu. Selanjutnya, untuk mata kuliah yang saya ampu ini, kami secara grup menggunakan beberapa pustaka yang terbagi atas daftar pustaka utama dan daftar pustaka pendukung ya. Kalau kita lihat, karena ilmunya cukup komprehensif, jadi mulai dari ilmu kedokteran dasar atau biomedik, termasuk nanti ilmu kedokteran klinik,
termasuk yang lanjutannya adalah kedokteran komunitas ya. Kalau kita lihat beberapa yang kita ambil adalah seperti anatomi, histologi, patologi anatomi, patologi klinik, dan farmakologi, itu terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan ilmu kedokteran biomedik atau dasar. Sedangkan yang sifatnya lebih ke arah langsung kedokteran klinik, kita mengambil beberapa pustaka, baik itu literatur dari Indonesia maupun literatur dari buku-buku luar, karena tentunya mahasiswa harus membaca bagaimana membuka wawasan mereka untuk perkembangan di dunia luar ya, di mancanegara, tempat-tempat yang lebih maju. Itu berupa beberapa buku yang kita sarankan, yaitu yang mereka harus baca di bagian obstetrik ginekologi ya, kemudian pediatri dan psikiatri ya. Dan beberapa hal lain juga yang mereka harus kuasai. Ada beberapa pustaka pendukung ya, diantaranya beberapa yang sudah bisa kita baca. Sebetulnya nggak hanya harus yang ada di dalam sini, terutama yang berkaitan dengan kebijakan seperti WHO dan sebagainya, itu harus kita juga baca yang kira-kira berkaitan dengan nantinya topik yang akan kita bicarakan pada kuliah atau PBL. Jadi mereka bisa baca melalui jurnal-jurnal tertentu. Itulah yang mereka begitu luas, begitu dalam yang mereka harus baca, kuasai, sehingga butuh waktu mereka untuk belajar lebih banyak ya, untuk menguasai bagaimana, karena kedokteran adalah ilmu yang berhubungan dengan nyawa manusia. Tanggung jawab mereka bukan hanya sekedar mereka lulus ujian, tapi mereka harus bisa menguasai ilmu-ilmu tersebut untuk sebagai background pada saat mereka menghadapi pasien nantinya. Yang terakhir, bagaimanapun kita sebagai tutor, sebagai pembimbing, dosen dan sebagainya, kita harus mengevaluasi mahasiswa. Ada beberapa yang poin-poin yang harus kita kuasai. Yang pertama, bagaimana kita menilai mahasiswa secara langsung, itu melalui tutorial yang kita lakukan melalui PBL di Suskit pada kelompok kecil. Bobotnya adalah sekitar 25%. Kemudian yang kedua, kita harus menilai juga mahasiswa melalui satu ujian akhir semester. Nah, ini ujiannya cukup komprehensif melalui berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang kita coba terjemahkan dalam multiple choice question atau MCQ ya. Tentunya mahasiswa bisa memilih dari beberapa pilihan yang ada untuk bisa mendapatkan hasil yang benar. Kemudian yang terakhir, dengan bobot 20%, kita melakukan kegiatan akademis terstruktur. Jadi kegiatan ini cukup komprehensif, menilai dari awal sampai akhir, sampai mereka bisa melakukan dari problem-problem yang ada di pasien yang tercetus dalam hal klinik. Itu misalkan kita berhadapan dengan pasien, kita bisa mendapatkan satu diagnosis, pemeriksaan penunjang yang harus kita lakukan, kemudian kita harus memberikan saran juga pada pasien apa yang dilakukan juga, untuk mulai dari pemeriksaan yang sederhana sampai canggih. Terus kemudian kita bisa melakukan konklusi solusi untuk menghadapi pasien melalui anamnesis yang baik dari keluarga ataupun si pasien itu sendiri. Kemudian yang berikut secara umum konklusinya dari rencana pembelajaran semester ini, semua mahasiswa dianggap harus mampu menguasai dengan apa yang sudah kita berikan pada saat ini. Kita bisa melihat nih dari pemetaan penilaian, bobot-bobot yang harus kita lakukan. Mahasiswa harus bisa menguasai capaian pembelajaran mata kuliah ini, sehingga mereka bisa kita percaya untuk kita lepas masuk dalam klinik untuk bisa langsung bisa mereka berperan sebagai dokter. Hubungan antar manusia harus diciptakan untuk bisa mereka bisa bagaimana mereka bisa menghadapi pasien dengan baik ya, memecahkan solusi untuk mereka bisa pulang pasiennya dengan tenang, bahwa mereka juga akan sembuh. Itu tugas kita. Mereka bisa menguasai ilmu dasar, dilanjutkan dengan kontinuitas berkesinambungan dengan ilmu-ilmu yang ada di klinik. Kalau anemia, bayi kecil itu biasanya HB-nya berapa? Kira-kira, Habib? Bayi lahir tuh, HB-nya berapa kira-kira? Kalau HB orang dewasa, anak-anak berapa targetnya? Berapa? 12. Kalau bayi kecil berapa HB? Berapa kira-kira? 14 sampai 22. Jadi kita ada yang namanya nanti kelainan yang namanya polisitemia. Jadi kalau misalkan HB-nya tuh lebih dari HT yang gitu kan, HB, HT ya. Kalau HT berapa kali HB?
3 kali. Kalau HT-nya itu lebih dari 65 tapi bergejala, itu harus kita lakukan namanya partial extreme transfusion. Tapi kalau misalkan dia 70 berarti kan kurang lebih kalau dibagi 3 berapa? 23 lah HB-nya itu kita juga lakukan walaupun tidak bergejala. Ya, itu mengenai HB-nya. Jadi, nah sekarang paling banyak bukan polisitemia, tapi yang paling banyak adalah anemia. Ya walaupun kalau kita muncul kita juga harus tahu mengatasi itu. Bagaimana kalau bayi muncul dengan HB yang sangat tinggi sekali dengan hematokrit yang tinggi. Nah, sekarang kita lihat ya anemia. Kalau anemia paling sering terjadi karena kalau pada bayi prematur pembuluh darah mudah pecah, jadi HB-nya turun. Nah, yang kita lihat biasanya kalau kita melakukan evaluasi kita ngambil apa? Ngambil darah ya kan. Nah, coba Anda bayangkan, jadi ngambil darah pada hati-hati bayi harus hati-hati. Jangan sampai kita jadi vampire-nya gitu kan. Jadi ngambil darah. Karena hitungannya volume darah bayi berapa? Coba kalau bayi kira-kira 1 kilo deh, berapa kira-kira? Berapa volume bayi berapa? Kalau volume orang darah dewasa berapa? 4 liter? 4 liter. Berapa hitungannya sebenarnya? Kalau hitungannya kasarannya berapa? Berarti kurang lebih dewasa itu berapa? 50 ya, 60 ya. Jadi kalau 4 liter dibagi 50-an ya. Jadi kurang lebih berapa? 80 cc per kilogram berat badan. Kalau orang dewasa kalian ambil sukanya, hari ini aku butuh lupa ya. Tadi cuma periksa DPL, cuma periksa CRP. Aku besok untuk darah belum ambil nih. Akhirnya belum lanjut. Boleh. Masih penting tuh. Mau ambil berapa aja orang kalau transfusi Anda berapa sih atau donor diambil berapa? 350 cc pun nggak apa-apa. Ya kan? Nah, sekarang kalau pada bayi 1 kali 80 berapa cc? 80 cc per kilo. Kalau ambil sampel darah laboratorium cukup 1 cc, 3 cc, 5 cc. Belum kalau pemeriksaannya banyak. Ya seperti faktor prematuritas, kemudian ada faktor dari itu pemberian oksigen. Itu tadi saya sempat ada lihat juga ada karena faktor IUGR, dan IUGR tuh bisa saja bukan dari faktor bayinya tapi faktor dari maternalnya. Itu menurut dokter kita ada perannya ke nanti buat memantau kondisi ibunya supaya untuk mencegah AOP-nya begitu. Iya, sebetulnya kan tadi saya akan sampaikan waktu yang stop ROP itu kan ada 4 ya, peran dokter obstetrik. Kalau peran dokter obstetrik adalah sebetulnya bagaimana memantau supaya jangan sampai bayinya preterm. Kalau preterm, tapi kan nggak mungkin nggak bisa terjadi prematuritas kan, nggak mungkin dicegah. Nah, diusahakan supaya bayinya makin lama lebih tua. Tadi dikatakan prematur kan, prematur itu jangan ini usahakan 34 minggu ya, 34 minggu. Sama-sama nih. Oh iya, jadi kan nggak hanya 34, pokoknya diusahakan ke 2 gitu, supaya bisa lahir begitu. Nah, sekali lagi saya bicara yang kedua adalah masalah tadi yang mengenai balance score IUGR. Jadi kalau IUGR apa sih yang terjadi sebetulnya di dalam itu sudah terjadi yang namanya hipoksia. Hipoksia apa? Hipoksia intrauterin. Nah di situ Anda bisa bayangkan kalau peran tadi hubungannya dengan oksigen. Saya lagi mencoba salah satu teman lah coba kalau mau coba bikin systematic review bagaimana pemberian oksigen pada ibu yang berisiko. Apa contohnya kalau ibu berisiko kalau di bayi di bidan, kayak hamsi dan sebagainya, yang itu apa lagi? Ya ada yang perlu pakai oksigen itu berhubungan dengan kemungkinan terjadinya ROP. Itu banyak di sini. Jadi sekarang ini banyak sekali lah asal Anda punya ide-ide. Kemarin ada salah satu yang ini teman Anda yang maju ke saya. Jadi saya bilang coba lah gitu. Saya punya ininya pasien-pasien ROP. Coba kamu cari ke ibunya statusnya. Dia pakai oksigen nggak? Nanti dilihat ada nggak gitu. Walaupun sebetulnya kalau sistematik reviewnya ada cari tuh maternal oksigen nation gitu, maternal oksigen jadi supplementation hubungannya dengan ROP ada sih muncul. Tapi kan penelitian belum ada di Indonesia. Coba yang sebagai ini saya bilang
bilang saya punya katakanlah kumpulan datanya, kamu tinggal dari ibunya loh, ya. Tadi saya bilang sampaikan oleh apa, analisa gas darah dengan tadi itu keberhasilan resusitasi. Berikan waktu luang buat saya untuk apa, untuk bisa memberikan informasi ini sebenarnya. Dan salah satu usaha kita juga untuk memaparkan sejak muda ternyata banyak hal yang harus kita pikirkan untuk membantu negara menurunkan angka kematian. Pertama itu, karena kita ingin dari angka 12%, 7%, kalau bisa di bawah 5% dibanding negara maju. 5,5%, 5 per mil, 12 per mil, gitu kan. Sekarang ini posisinya 7 per mil, kalau bisa 5 per mil. Yang kedua, kita juga berpikir Selamat sore pada adik-adik sekalian. Kita mulai bicara mengenai preterm aja ya. Kenapa preterm ini penting dan kemudian apa aja yang harus diwaspadai pada bayi-bayi dengan preterm ini. Kenapa nanti akan saya sebutkan backgroundnya dan kira-kira mungkin datanya di Indonesia problemnya apa gitu. Karena buat Anda sekalian terutama ya calon-calon dokter muda dan kemudian akan terjun di daerah, biar Anda tahu juga bahwa
preterm ini merupakan salah satu penyebab kematian terbesar ya yang tidak bisa diubah dari sejak yang lama sekali ya. Problem yang sangat sudah kasep ya, sudah lama sekali. Oh ya, nanti Farisa tolong ingatkan juga ya kalau udah kira-kira 5 menit lagi atau 10 menit lagi ya. Oke, terus kemudian kalau kita lihat per definisi dulu ya. Sebetulnya preterm sendiri kita bagi atas beberapa gradasi ya. Walaupun kita tahu bahwa secara gestasi dia kurang dari 37 minggu. Ya, tapi kita bisa bagi beberapa ekstrim, very preterm, moderate, and late pretermnya. Dan sebetulnya kalau kita lihat di paper-paper yang banyak, apalagi kita pingin sebagai dokter yang ingin laku di publish jurnal internasional, itu biasanya yang laku kalau kita bicara bayi-bayi preterm di bawah 32, bahkan 28 minggu. Bahkan sekarang ini bayi-bayi yang kalau di tempat-tempat yang luar itu, di negara-negara maju itu di bawah 26 minggu. Nah, kalau kita lihat sendiri, sebetulnya di unit-unit yang maju, biasanya bayi-bayi kecil ini jadi problem besar karena dirawatnya cukup banyak ya, menetap, dan dia butuh biaya yang cukup banyak ya. Kebetulan Anda di rumah sakit Siloam, mudah-mudahan juga kasus-kasus ini mudah dan gampang tertangani dengan BPJS, karena BPJS itu bisa mengcover sangat luar biasa sekali untuk kasus-kasus seperti ini. Biasanya bayi-bayi seperti ini bisa terjadi dependent ventilator, dan itu bisa kurang lebih bisa memakan waktu bisa 3 bulanan ya. Kebetulan kasus kami yang terkecil, karena saya bekerja di Pusat Kesehatan Ibu Anak dan Anak Nasional, kita bisa selamatkan bayi di 529 gram ya. Walaupun dulu kita juga pernah punya riwayat 400 gram, tapi 400 gram itu bayi-bayi yang dengan IUGR, jadi dia bayinya tidak sesuai dengan masa kehamilannya, dan bayi itu sekarang juga sudah masih hidup ya, sudah bekerja dan sebagainya, itu 400 gram. Tapi utamanya kalau sekarang ini kita terakhir kecil 529 gram ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi berat badan, juga berat badannya yang sebanding dengan 32 minggu adalah 1.500, dan kemudian sebanding dengan 28 adalah 1.000 gram ya. Kemudian kurang dari 2.500, terus kurang lebih 37 minggu. Hal yang sangat khas sekali pada bayi kurang lebih 34 minggu, karena pada bayi ini sebetulnya adalah masalah soal kematangan dari surfaktan. Surfaktan terbentuk pada usia sekitar 20 minggu, tapi matangnya pada usia 34 minggu. Jadi nanti akan bayi-bayi banyak bermasalah, terutama ya di bawah itu ya, 33 minggu plus, 33 minggu plus kurang lebih 6 itu kira-kira yang bermasalah. Karena pada 34 minggu biasa siap, dan biasanya dokter-dokter kebidanan tuh udah atur, biasanya mereka pematangan paru ya, itu sudah. Jangan sampai kehilangan panas di awal justru menyebabkan terjadinya gangguan tumbuh kembang akibat gangguan otak karena hipoksia ya. Ini problem besar juga ya. Ini kemudian tahun 2018 itu betul-betul ditekankan bagaimana maintain dari suhu di lingkungan kita ya, kurang lebih hanya 26 sampai 28 ya. Kemudian betul-betul mengeringkan. Bayi-bayi yang kecil ini justru malah tidak dikeringkan, malah kita harus pakai plastik aja ya, ya kain-kain yang basah disingkirkan, tapi tidak perlu dikeringkan. Itu harus ada perbedaannya, penekanan bayi resusitasi pada bayi prematur dan bayi yang tidak prematur ya, yang erat hubungannya untuk ini masalah ini. Dan persiapan untuk kehangatan bayi itu dimulai dengan kehangatan di informal mereka ya, di bawah radian Barmer ya. Ini kalau kita lihat dengan di bawah radian Barmer ya, kemudian dengan inkubatornya juga dipakai yang double wall ya gitu, itu untuk mencegah kehilangan panas ya. Jadi betul-betul ini udah harus disiapkan dari awal, open di ruang-ruang atau persalinan ya, untuk melihat ini mencegah kehilangan panas dari sejak awal ya. Selanjutnya mengenai yang salah satunya juga dibilang primitif tidak, tapi ternyata kangguru mother care ternyata ini justru penting sekali ya. Bayi-bayi yang sudah lebih stabil untuk kita bisa winning, untuk bisa ada winning adaptasi suhu, biasanya kita juga kasih kepada ibunya ya, skin to skin kontak ya. Kita tujuannya apa? Ada penelitiannya, ini pediatrik tahun 2016, kita lihat terjadi penurunan
mortalitas ya, sekitar 0,4 RM-nya, neonatal sepsis setengahnya ya, jadi bisa ditingkatkan jadi 2 kali kalau kita membuat satu kangguru maternal care yang baik ya. Pada ibu bisa juga, di sini juga bukan hanya ibu ya, bapak juga bisa seperti ini ya. Dapat menurunkan kemungkinan terjadinya hipotermi dan terjadinya exclusive breastfeeding justru meningkat 1,5 kali lipat. Jadi betul-betul namanya KMC ini penting sekali, walaupun sebetulnya sederhana tapi tetap dipakai, dan ini terutama sangat bukan hanya di negara berkembang, tapi di negara maju pun juga seperti itu. Tapi di negara berkembang dengan fasilitas kita yang kurang, ini sangat diperlukan. Ini kalau kita lihat nih, bukan hanya pos di perawatan di level 3 di ruang NICU, tapi juga di bayi-bayi dirawat gabung juga kita lakukan ini ya. Ini penelitian di daerah India ini, gambar yang ini. Terus kemudian yang masalah besar lainnya adalah masalah respirasi ya, berhubungan dengan RDS. Nanti kita bahas satu-satu. Respiratory distress syndrome biasanya hubungannya dengan defisiensi surfaktan. BPD, masalah ketergantungan oksigen jangka panjang, terjadi bronchopulmonary dysplasia, dan kemudian terjadinya apnoea of prematurity ya. Jadi bayi-bayi kecil kan. Diharapkan dengan pembelajaran yang cukup komprehensif dari awal sampai akhir ini, dari setiap dosen yang memang ahli di bidangnya, diharapkan mahasiswa atau lulusan mampu menguasai sebetulnya bagaimana mulai dari program simulasi, akhirnya mereka bisa berhadapan dengan pasien dengan baik, secara etis, moral, hubungan antar manusia di nomor satukan untuk menyelesaikan diagnosis, tata laksana kasus. Kemudian kita bisa berpikir secara promosi, prevensi untuk kesehatan yang lebih maju, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk Indonesia Emas 2045.